Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat sore, sore, pagi, siang, dan malam. Pak Burhan, Bu Zia, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penanganan Jaringan Tulang dan Teknik Friesco. Anggota kelompok kami terdiri dari Faiza Putri Cahyani, saya sendiri Nadira Tursina, Raida Rizky Mulyamsat, dan Renjani Dwiana Nindasari. Yang pertama, teknik penanganan jaringan tulang yaitu dekalsifikasi. Dekalsifikasi merupakan proses penghilangan substansi yang membuat jaringan keras seperti ion kalsium atau mineral lainnya yang normal berada di jaringan ataupun patologis. Tujuannya memperoleh jaringan keras menjadi lunak atau fleksibel dan mudah dipotong tipis dengan mikrotom. Memperoleh sediaan yang baik tanpa ada kerusakan akibat jaringan yang keras saat pemotongan karena jaringan tersebut harus kompatibel dengan media penanaman seperti parafin untuk menghasilkan pita jaringan dan dapat dilanjutkan ke proses pewarnaan. Secara umum, prinsip dari dekalsifikasi ini merupakan penghilangan kation kalsium melalui mekanisme anion yang berasal dari larutan asam. Larutan dekalsifikasi ini harus menghilangkan semua kalsium tanpa memberikan efek buruk pada sel atau serat jaringan dan tanpa gangguan impregnasi atau pewarnaan berikutnya serta kecepatan dekalsifikasi yang wajar. Prinsip yang bisa dijadikan acuan untuk proses dekalsifikasi ini, pengurangan atau penghilangan garam kalsium bisa dilakukan oleh larutan asam mineral kuat, larutan asam organik lemah, bersama dengan pertukaran ion resin untuk menjaga larutan dekalsifikasi bebas dari kalsium bebas menggunakan kelating agen EDTA, dan penghilangan garam kalsium yang menggunakan prinsip perubahan kalsium menjadi ion elektrolit menggunakan arus listrik. Teknik fiksasi pradekalsifikasi. Jadi harus dilakukan tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan lunak di sekitarnya. Terdapat dua metode berbeda yang dapat dilakukan. Yang pertama, fiksasi potong makros, kemudian dekalsifikasi. Teknik ini bisa menjadi alternatif bagi jaringan yang mengandung virus infeksius seperti pada pasien terdiagnosa tuberkulosis atau AIDS. Langkah-langkahnya, pilih dan pertimbangkan larutan fiksasi yang akan digunakan sesuai dengan sediaan yang dibuat, dan larutan fiksatif, potong jaringan dengan ketebalan kurang lebih 3-5 mm, kemudian lakukan dekalsifikasi ke larutan dekalsifikasi selama 2-3 jam. Kedua, potong makros, kemudian dekalsifikasi, yang pertama potong makros dulu, kedua fiksasi, kemudian dekalsifikasi. Teknik ini lebih sering digunakan lebih efektif agar fiksasi dapat membentuk struktur jaringan secara makro. Pada langkahnya, potong jaringan yang mengandung dengan ketebalan 3-5 mm agar jaringan terfiksasi dan terdekalsifikasi dengan baik. Ukuran ketebalan ini diharapkan jaringan dapat terdekalsifikasi dalam waktu yang cepat, yaitu 2-3 jam. Pilih larutan fiksasi untuk tulang atau sumsum tulang seperti larutan Zenker atau Bowen. Namun, larutan ini berisiko jaringan rusak 4 kali lebih besar selama dekalsifikasi berlangsung. Prosedur dari dekalsifikasi. Yang pertama, gantungkan jaringan yang telah diiris dalam larutan dekalsifikasi menggunakan kantong kasa yang diikat dengan tali hingga terendam dan terkena larutan dekalsifikasi secara menyeluruh dengan cara dihubungkan dengan kasa agar jaringan tetap berada di posisi optimal, yaitu berada di tengah cairan atau sedikit ke bawah atau tidak berada di dasar wadah. Tujuannya menghindari kerusakan akibat efek korosif dari asam. Yang kedua, aduk larutan sesekali dan ganti larutan setiap hari, yaitu 1-2 kali sehari hingga kalsium benar-benar terhapus dari bagian jaringan. Ketiga, setelah dekalsifikasi jaringan tulang selesai, jaringan dipindahkan ke larutan alkohol 70% selama 10 jam dengan beberapa kali pergantian larutan alkohol dengan konsentrasi yang sama. Kemudian, jaringan dapat dilanjutkan ke proses pematangan jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dekalsifikasi. Yang pertama, ketebalan tulang. Ukuran jaringan yang lebih besar dan lebih tebal akan membuat waktu dekalsifikasi menjadi lebih lama atau panjang. Yang kedua, kerapatan atau densitas tulang. Jaringan yang lebih rapat akan
membuat waktu dekalsifikasi bisa menjadi lebih panjang. Menaikkan suhu mampu membuat dekalsifikasi menjadi lebih cepat, namun dapat merusak jaringan akibat reaksi larutan asam dengan kalsium dan efek korosifnya. Suhu optimal yang bisa dipakai yaitu 18-30 derajat. Kemudian agitasi jaringan yang baik dan perlahan dengan pengadukan kecepatan terendah mampu meningkatkan laju dekalsifikasi. Agitasi bisa dilakukan secara manual dengan pengadukan atau menggunakan stirrer. Kemudian tekanan atau vakum. Tindakan tambahan untuk menghilangkan gelembung dengan rongga-rongga tulang, dalam rongga-rongga tulang. Pemberian vakum berprinsip ketika tekanan dikurangi, kecepatan perpindahan larutan atau proses pelepasan kalsium akan lebih mudah, tanpa ada pengaruh tekanan luar yang sebagai hambatan. Yang terakhir, volume larutan. Konsentrasi larutan asam yang lebih tinggi dan lebih banyak mampu mendekalsifikasi jaringan yang keras lebih cepat, namun berisiko merusak jaringan tersebut sehingga larutan harus diganti beberapa kali. Rasio volume larutan yang direkomendasikan adalah 20:1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya ada larutan dekalsifikasi. Pada umumnya larutan asam yang akan biasa digunakan pada dekalsifikasi dengan tujuan untuk menghilangkan garam kalsium dengan sempurna, tidak menyebabkan kerusakan sel-sel, jaringan, atau serat yang ada di sekitar area yang mengandung garam kalsium, tidak mempengaruhi pewarnaan yang dilakukan, dan dapat mempersingkat waktu dekalsifikasi. Ada pula larutan lain yang bisa dijadikan alternatif selain larutan asam, yaitu larutan penyangga dengan pH 4,4 sampai 4,5 dan zat pengelat yang baik seperti EDTA. Untuk larutan dekalsifikasi ini ada 3 bahan utama yang bisa digunakan. Yang pertama ini ada larutan asam mineral kuat. Larutan ini merupakan larutan yang dapat mempercepat proses dekalsifikasi, akan tetapi waktu yang berlebihan akan menyebabkan hilangnya pewarnaan inti dan menyebabkan jaringan menjadi lebih basah, sehingga nantinya akan mempersulit. Di asam mineral kuat ini ada beberapa larutan lagi yang bisa dipakai. Contohnya itu asam nitrat, asam nitrit. Asam nitrit ini dibuat dengan konsentrasi 5% dengan cara dilarutkan ke dalam aqueous. Yang selanjutnya ada larutan Parengis. Untuk komposisinya ini ada 40 ml asam nitrat 10%, 30 ml asam kromat 0,5%, dan alkohol absolut 30 ml. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl yang dibuat dengan konsentrasi 5 hingga 10% yang dilarutkan ke dalam aqueous. Selanjutnya ada larutan von Ebners. Untuk komposisinya ini 50 ml natrium klorida jenuh, aqueous 42 ml, dan 8 ml asam klorida. Selanjutnya ada bahan utama yang digunakan itu asam organik lemah. Proses dekalsifikasi dengan asam lemah ini lebih lambat dibandingkan dengan larutan asam kuat, namun hasil yang diperoleh jauh lebih baik dan cenderung tidak mengganggu perwarnaan inti. Di larutan asam organik lemah ini ada beberapa larutan yang bisa dipakai. Contohnya itu asam format yang dibuat dengan konsentrasi 10% dan dilarutkan dalam aqueous. Ada larutan Evan Krajian yang komposisinya itu 25 ml asam format, 10 gram natrium sitrat, dan 70 ml aqueous. Selanjutnya ada larutan Christensen, komposisinya itu 18 ml asam format, 3,5 gram natrium format, dan 82 ml aqueous. Dan yang terakhir ada Gooding and Stewart, itu komposisinya 5-20 ml 25 ml asam format, 5 ml formaldehida 40%, dan aqueous 75 ml. Larutan asam format yang diberikan bersamaan dengan formalin ini dinilai sangat baik dalam proses dekalsifikasi dan tidak mempengaruhi hasil pewarnaan. Terus ada larutan chelating. Larutan chelating ini merupakan larutan yang proses dekalsifikasinya paling lambat, akan tetapi dapat menghasilkan sediaan yang maksimal, seperti morfologi yang sangat baik jika elemen tertentu di dalam jaringan masih dibutuhkan, dan baik dilakukan jika menggunakan pewarnaan khusus seperti pewarnaan imunohistokimia, FISH, atau PCR.
Larutan ini melakukan dekalsifikasi berdasarkan pH yang dikondisikan. Umumnya dikondisikan pada pH 7 dan akan bekerja lebih cepat jika dikondisikan pada pH 10. Akan tetapi dapat menyebabkan kerusakan elemen jaringan akibat pH yang basa. Untuk larutan keratin ini ada contohnya netral EDTA yang komposisinya itu 250 gram garam dinatrium EDTA yang dilarutkan ke dalam aquades sebanyak 1.750 ml dan dikondisikan ke pH 7 dengan menambahkan natrium hidroksida kurang lebih 25 gram. Selanjutnya ada penentuan waktu endpoint. Endpoint merupakan titik maksimal suatu larutan dalam melakukan tugasnya. Pada proses dekalsifikasi diperlukan penentuan waktu endpoint untuk memastikan semua kalsium telah hilang tetapi tidak merusak terlalu banyak jaringan di sekitarnya, sehingga diperoleh hasil yang berkualitas. Kelebihan waktu dekalsifikasi pada penggunaan larutan asam kuat dapat menyebabkan rusaknya komponen pewarnaan basofilik atau pewarnaan pada inti. Dalam beberapa keadaan, kelebihan dekalsifikasi dapat menyebabkan maserasi pada elemen jaringan lunak. Untuk penentuan waktu endpoint terdapat 3 metode. Yang pertama itu metode X-ray. Metode ini metode terbaik untuk melihat kualitas dekalsifikasi dan tepat jika digunakan untuk proses dekalsifikasi dengan sampel yang besar. Dengan menggunakan X-ray ini akan menunjukkan kerapatan dari sisa kalsium. Bisa dilihat pada gambar, ini ada gambaran dari jaringan tulang sebelum dilakukan dekalsifikasi dan setelah beberapa jam mengalami dekalsifikasi. Selanjutnya ada tes fisik. Tes fisik ini membutuhkan beberapa tindakan manipulasi seperti membengkokkan tulang atau mengambil sebagian kecil dari spesimen sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan mekanis selama proses tersebut. Yang ketiga ini ada pengujian reaksi kimiawi. Untuk caranya ini bisa ditambahkan amonium hidroksida setetes demi tetes hingga pH larutan netral. Setelah larutan netral, tambahkan 5 ml amonium oksalat jenuh dan kocok secara perlahan. Setelah itu, diamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Untuk interpretasi hasilnya ini, jika terbentuk endapan, berarti terdapat sejumlah besar kalsium yang terendapkan, maka larutan dekalsifikasi harus diganti dan jaringan dilanjutkan proses dekalsifikasi. Namun, jika larutan tetap jernih, maka jaringan telah selesai diproses. Selanjutnya ini ada tahap pembersihan. Metode yang paling sering digunakan adalah mencuci jaringan di air mengalir atau dengan pemberian larutan basa. Di antara kedua metode tersebut, mencuci jaringan di air mengalir merupakan metode terbaik karena dapat menghilangkan sisa asam dan kontaminan di dalam jaringan. Apabila tahap pembersihan ini tidak dilakukan, akan menimbulkan seperti pewarnaan tidak merata atau terdapat bercak hitam di dalam jaringan akibat sisa kalsium yang tidak terbuang. Seperti yang ditunjuk di panah, ini pewarnaan yang tidak merata akibat tidak melakukan tahap pembersihan dan ini bercak-bercak hitam yang ada di dalam jaringan akibat sisa kalsiumnya yang tidak terbuang. Untuk selanjutnya ada teknik potong beku atau freeze cook. Untuk teknik ini merupakan teknik yang sangat berharga karena dapat digunakan untuk analisis mikroskopis cepat dari spesimen jaringan. Teknik ini menggunakan kriostat untuk membekukan jaringan. Jaringan dipotong menjadi bagian tipis yang nantinya akan diwarnai dengan pewarnaan cepat seperti hematoksilin dan eosin, lalu diperiksa di bawah mikroskop oleh ahli patologi. Untuk tujuan dari teknik ini merupakan untuk teknik diagnostik cepat dan akurat, penentuan margin bedah, di mana digunakan untuk memastikan jika semua jaringan tumor telah diangkat sepenuhnya untuk meminimalisir risiko kekambuhan. Selanjutnya itu ada evaluasi lesi, digunakan untuk mengevaluasi lesi yang belum pasti merupakan lesi jinak atau lesi ganas, serta menentukan sifat dan sejauh mana proses penyebaran suatu penyakit. Selanjutnya ada untuk panduan pengobatan, misalnya pada teknik ini margin bedahnya itu dinyatakan positif, maka
ahli bedah mungkin akan mengambil keputusan untuk melakukan reseksi tambahan. Dan yang terakhir itu untuk penelitian dan pengembangan. Selanjutnya kalau untuk manfaatnya ini ada waktu diagnostik yang cepat. Teknik ini cuma butuh waktu kurang lebih 20 menit, dan yang selanjutnya itu ada akurasi diagnostik. Yang ketiga ini ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat ada meminimalisir prosedur bedah ulang. Dan yang terakhir ada dukungan untuk penelitian. Lalu untuk prinsip dasar dari teknik frioscope ini adalah sampel jaringan yang berasal dari area yang mencurigakan atau dari margin bedah itu dapat berupa jaringan tumor, margin tumor atau limfonodi yang perlu dievaluasi untuk metastasis. Kemudian sampel tersebut akan ditempatkan ke dalam cryostat yang berfungsi untuk membekukan jaringan pada suhu yang sangat rendah dari minus 20 derajat hingga minus 30 derajat Celcius. Kemudian sampel beku akan dipotong menjadi bagian yang tipis menggunakan mikrotom dan hasil dari potongan tersebut akan diletakkan pada slide mikroskop untuk dilakukan pewarnaan hematoksilin dan eosin. Dari pewarnaan tersebut dapat melihat inti sel dan juga sitoplasma sel dengan jelas agar dapat diperiksa secara mikroskopis untuk mengevaluasi karakteristik histologis dari jaringan seperti morfologi sel, pola pertumbuhan, dan adanya ciri-ciri khas dari penyakit tertentu. Untuk peralatannya ada dari cryostat. Cryostat itu merupakan alat utama dari teknik frozen section ini. Perangkat ini dapat membekukan jaringan pada suhu yang sangat rendah dari minus 20 sampai minus 30 derajat. Cryostat itu sendiri terdiri dari ruang pembekuan di mana jaringan itu nanti ditempatkan. Lalu mikrotom juga ada beberapa cryostat yang sudah canggih itu langsung terdiri dari mikrotom. Sudah ada mikrotom di dalam alatnya dan sehingga bisa langsung memotong jaringan beku menjadi bagian tipis. Dan ada juga kontrol suhu yang untuk memotong jaringan beku menjadi bagian tipis dan juga kontrol suhu untuk menjaga kondisi pembekuan yang optimal. Cryostat harus dirawat dengan baik dan dikalibrasi secara teratur untuk memastikan performa yang konsisten. Lalu ada mikrotom. Jika cryostat tidak dilengkapi dengan mikrotom, maka ada mikrotom yang terpisah. Lalu ada juga slide mikroskop, staining jar untuk melakukan pewarnaan, mikroskop, dan juga alat pendukung lain seperti pinset maupun scalpel yang bisa digunakan untuk memotong jaringan secara kasar. Bahan-bahan dari frozen section tentunya ada dari sampel jaringan yang akan diidentifikasi, lalu ada reagen pewarnaan. Itu dilengkapi kalau menggunakan pewarnaan hematoksilin dan eosin, berarti reagen pewarnaannya adalah hematoksilin dan eosin. Lalu ada medium pembekuan atau OCT compound. Ini adalah digunakan untuk mengembedding jaringan sebelum dibekukan dalam cryostat. Medium tersebut dapat membantu untuk menjaga struktur jaringan selama proses pembekuan dan pemotongan. Lalu ada jenis-jenis dari larutan fiksasi, di mana larutan fiksasinya itu ada beberapa yang bisa digunakan, ada dari etanol 95%, metanol, aseton, atau dari berbagai campuran etanol maupun metanol dengan formalin dan asam asetat. Untuk prosedur dari teknik frozen section itu dibagi secara garis besar tuh ada 3. Yang pertama itu persiapan sampel. Yang dilakukan pertama kali adalah pengambilan sampel jaringan. Biasanya itu dilakukan oleh dokter bedah selama prosedur operasi. Itu yang diambil adalah palpable nodul atau temuan radiologi yang berupa margin tumor, limfonodi, atau jaringan yang mencurigakan. Lalu jaringan tersebut nanti akan diangkut ke laboratorium patologi dan dilakukan identifikasi dan pencatatan oleh petugas laboratorium. Sampel diberi label dengan jelas berisi informasi mengenai jenis sampel, lokasi pengambilan, dan waktu pengambilan. Setelah itu akan dilakukan pemotongan kasar dan orientasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan jaringan yang berlebih yang tidak diperlukan, misalnya lemak yang tidak diperlukan pada jaringan kelenjar getah bening.
Tapi pemotongan kasar ini harus tetap memperhatikan orientasi dari sampel. Seperti contohnya pada gambar ini, jaringan limfonodi, lalu ini nanti akan dibersihkan menggunakan pisau dan dikeluarkan jaringan lemaknya. Lalu ada juga setelah itu prosesnya adalah embedding dalam medium pembekuan. Jaringan akan diletakkan pada cetakan sesuai dengan teknik face down embedding maupun face up embedding. Face up embedding itu melibatkan penempatan sampel jaringan dengan permukaan yang diinginkan menghadap ke atas pada chuck yang dilapisi dengan media penyematan yang dapat menyebabkan beberapa kompresi. Sebaliknya, face down embedding memposisikan jaringan dengan permukaan menghadap ke bawah dan seringkali menghasilkan bagian lebih rata dan meminimalkan retraksi sehingga meningkatkan kualitas bagian jaringan. Lalu penambahan OCT compound itu bertujuan untuk membantu menjaga struktur jaringan, kemudian jaringan akan dibekukan. Untuk kompresi dan retraksi itu sendiri adalah kompresi itu merujuk pada proses di mana jaringan atau sampel jaringan ditekan atau dipadatkan saat ditempatkan dalam media embedding. Ini dapat terjadi ketika jaringan diletakkan dengan permukaan yang diinginkan menghadap ke atas dan kemudian ditambahkan media embedding di atasnya. Lalu, retraksi adalah proses di mana jaringan menyusut atau menarik diri dari posisi aslinya setelah pemrosesan atau penanganan. Di sini terdapat beberapa gambar contoh prosedur, yaitu di sebelah kiri ada face up embedding dan face down embedding. Lalu di sebelah kanan ada face down cryo embedding in well bars, di mana cara kerjanya adalah menempatkan satu tetes medium di ujung slide, lalu ujung slide tersebut akan diusapkan dengan lembut menggunakan kertas tisu untuk mendapatkan lapisan media yang tipis dan merata. Lalu nanti lapisan medium yang seragam di ujung slide dapat mempermudah pemrosesan jaringan. Jaringan nanti tuh akan diletakkan dengan posisi face down pada slide, lalu kita dapat melihat bagian bawah slide-nya untuk menyesuaikan posisi jaringan sehingga permukaan yang diinginkan terlihat dan berada di posisi yang benar. Lalu nanti slide akan ditaruh ke dalam well untuk meletakkan jaringan secara hati-hati. Kemudian mengisi well tersebut dengan medium hingga membentuk meniskus yang sedikit menonjol. Letakkan chuck yang dipegang ini yang telah didinginkan di atas well secepat mungkin untuk membekukan jaringan. Kemudian menambahkan blok pembekuan di atas chuck untuk mempercepat proses pembekuan. Di sini kan setelah proses embedding selesai, ada bagian permukaan yang belum tertutup. Nanti tuh ditambahkan lagi dengan OCT compound dengan medium embedding lagi, lalu nanti akan ditekan dan jadilah embedding jaringan yang sudah sempurna. Lalu tahap selanjutnya adalah pemotongan dan pewarnaan. Setelah jaringan tadi yang sudah dibekukan, setelah di-embedding, terus ditempatkan dalam cryostat pada suhu minus 20 hingga minus 30 derajat Celcius. Untuk pembekuannya itu sendiri sebenarnya cukup singkat, hanya memerlukan waktu sekian detik aja, nggak perlu berhari-hari. Lalu setelah itu nanti akan dilakukan pemotongan dengan mikrotom. Dan setelah dilakukan pemotongan dengan mikrotom, akan dilakukan pewarna slide dari potongan tersebut akan diletakkan di atas slide dan dilakukan pewarnaan menggunakan hematoxylin dan juga eosin karena dapat memberikan warna kontras antara berbagai struktur seluler. Next. Untuk proses pewarnaannya itu ada dari dekontaminasi dan rehidrasi, terus pewarnaan dengan hematoxylin, pembilasan, lalu pewarnaan lagi dengan eosin, pembilasan lagi dan dehidrasi, lalu penutupan media dengan mounting medium. Untuk tahap secara lengkapnya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan ini. Selanjutnya.
Selanjutnya adalah yang terakhir, melakukan pengamatan secara mikroskopik, yaitu identifikasi ciri-ciri dari histologisnya. Setelah dilakukan pewarnaan nanti diperiksa di bawah mikroskop untuk mengamati ciri-ciri secara mikroskopik, yaitu yang diamati adalah ciri-ciri histologis yang penting seperti struktur sel, morfologi inti, pola pertumbuhan, dan adanya fitur patologis seperti nekrosis, mitosis abnormal, atau infiltrasi sel kanker. Seperti pada contoh di gambar di bawah ini, yang pertama ada sediaan frozen section dari massa testis yang menunjukkan lesi infiltratif yang tidak teratur berpusat di epididymis, terdiri dari sel-sel epiteloid yang membentuk tubulus dengan beberapa sel individual yang atipikal. Lalu di tengah ada mikrograf dari slide yang diwarnai pada perbesaran 200 kali, sel lemak dan pembuluh darah kecil terlihat mengalir dalam 3 dimensi. Lalu ada juga area karsinoma ductus in situ yang ditemukan di antara jaringan lemak. Kemudian adalah faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam teknik frozen section. Yang pertama ada kualitas sampel. Harus diperhatikan ukuran dan ketebalan spesimen, karena jika spesimen yang terlalu tebal atau terlalu tipis dapat menyulitkan proses pemotongan dan pewarnaan. Lalu pengaturan suhu juga perlu diperhatikan. Apabila suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan artefak pembekuan seperti retak jaringan atau distorsi seluler yang dapat mengganggu interpretasi mikroskopis. Lalu pewarnaan harus diperhatikan juga karena untuk memastikan bahwa semua komponen jaringan terlihat jelas di bawah mikroskop. Teknik pewarnaan yang buruk dapat menyebabkan kontras yang kurang jelas dan menyulitkan identifikasi struktur seluler. Selanjutnya ada keuntungan frozen section. Pertama yaitu kecepatan diagnostik. Salah satu keuntungan utama dari frozen section adalah kecepatan. Teknik ini memungkinkan ahli patologi untuk memberikan diagnosis dalam waktu sekitar 20 menit. Yang kedua yaitu akurasi dan efektivitas. Frozen section sangat akurat dalam menilai margin tumor, mengidentifikasi jenis tumor, dan mengevaluasi metastasis limfonodi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai jenis jaringan dan kondisi klinis, termasuk bedah onkologi, bedah saraf, bedah ginekologi, dan bedah saluran pencernaan. Yang keempat yaitu minimalkan prosedur bedah ulang. Dengan memastikan bahwa margin bedah bebas dari sel kanker selama operasi pertama, frozen section membantu mengurangi kebutuhan untuk prosedur bedah ulang yang dapat mengurangi resiko komplikasi dan biaya tambahan bagi pasien. Yang terakhir yaitu panduan pengobatan lebih baik. Informasi yang diperoleh dari frozen section dapat mempengaruhi keputusan terapeutik dan pengobatan. Sebagai contoh, jika frozen section menunjukkan margin bedah yang positif, ahli bedah mungkin memutuskan untuk melakukan reseksi tambahan, memastikan pengangkatan total jaringan tumor. Next. Selanjutnya yaitu keterbatasan frozen section. Yang pertama ada artefak pembekuan. Proses pembekuan dapat menyebabkan artefak seperti retak jaringan dan distorsi seluler yang dapat mengganggu interpretasi mikroskopik. Artefak ini bisa membuat sulit untuk membedakan antara perubahan patologis yang sebenarnya dan perubahan yang disebabkan oleh pembekuan. Yang kedua yaitu keterampilan teknis. Keberhasilan frozen section sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman ahli patologi serta teknisi laboratorium. Ketiga yaitu batasan diagnostik. Beberapa jenis jaringan atau kondisi patologis mungkin sulit untuk didiagnosis dengan frozen section saja dan memerlukan analisis tambahan menggunakan preparat parafin permanen. Yang keempat yaitu kecepatan dan akurasi. Meskipun kecepatan adalah keuntungan utama dari frozen section, tekanan untuk memberikan hasil yang cepat dapat menyebabkan kesalahan diagnostik. Yang terakhir yaitu keterbatasan pada jaringan tertentu. Tidak semua jenis jaringan cocok untuk pembekuan dan analisis dengan frozen section. Selanjutnya ada aplikasi klinis frozen section. Yang pertama, bedah onkologi untuk menilai margin bedah, menentukan jenis tumor, dan mengevaluasi metastasis limfonodi. Yang kedua yaitu bedah saraf untuk biopsi otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, bedah ginekologi untuk mengevaluasi massa ovarium dan endometrium. Yang keempat, bedah saluran pencernaan untuk menentukan asal-usul massa tumor dan status margin.
Selanjutnya ada kriteria diagnosis umum frozen section. Yang pertama yaitu pleomorfisme nuklear. Kriteria ini merujuk pada variasi ukuran dan bentuk inti sel. Pleomorfisme yang menonjol seringkali merupakan tanda keganasan. Yang kedua yaitu mitotic figures. Jumlah mitosis yang tinggi menunjukkan tingkat proliferasi sel yang cepat, yang umumnya menunjukkan proses neoplastik ganas. Yang ketiga yaitu nekrosis. Adanya nekrosis, terutama yang memiliki pola pseudopalisading, adalah tanda keganasan yang signifikan, terutama pada tumor otak seperti glioblastoma. Yang keempat yaitu desmoplasia. Reaksi stroma fibroblastik yang kuat di sekitar tumor sering terlihat pada banyak jenis kanker seperti adenokarsinoma kolorektal. Yang kelima yaitu invasivitas. Kemampuan tumor untuk menembus batas anatomis normal dan menyebar ke jaringan sekitarnya adalah kriteria utama keganasan. Yang terakhir yaitu pewarnaan imunohistokimia. Penggunaan antibodi spesifik untuk mendeteksi antigen dalam jaringan membantu dalam mengkonfirmasi jenis tumor. Marker spesifik seperti HER2 untuk kanker payudara, TTF untuk adenokarsinoma paru, KIT untuk GIST sangat berguna dalam diagnosis. Next. Selanjutnya ada artefak umum yang ditemui pada frozen section. Yang pertama, artefak pembekuan. Artefak ini terjadi akibat pembekuan cepat jaringan yang dapat menyebabkan pembentukan kristal es dalam sel dan jaringan. Terdapat tanda-tanda pembentukan kristal es yang dapat menyebabkan retak atau distorsi dalam jaringan, menghasilkan tampilan pecah atau garis-garis yang tidak alami pada slide. Artefak ini disebabkan karena pembukaan terlalu cepat atau terlalu lambat atau ketidaktepatan suhu dalam kriostat. Cara mengatasi artefak ini yaitu dengan mengatur suhu kriostat pada tingkat optimal yaitu -20 hingga -30 derajat Celcius dan memastikan pembukuan cepat namun terkontrol. Menggunakan medium pembekuan seperti OCT dapat membantu meminimalkan pembentukan kristal es. Yang kedua yaitu artefak pemotongan. Artefak ini disebabkan karena pisau mikrotom tumpul, tidak terkalibrasi, kecepatan pemotongan tidak tepat, kekuatan memotong tidak merata selama pemotongan jaringan, beku dan tipis. Ciri-cirinya garis-garis atau kerut pada jaringan, pecahan jaringan tidak merata. Cara mengatasinya bisa menggunakan pisau mikrotom tajam dan kalibrasi yang tepat, atur kesesuaian kecepatan dan tekanan pemotongan. Yang ketiga yaitu artefak pewarnaan. Artefak ini disebabkan karena waktu pewarnaan yang tidak tepat, larutan pewarnaan yang terlalu kuat atau terlalu lemah, dan teknik pewarnaan yang tidak konsisten selama proses pewarnaan jaringan. Ciri-cirinya yaitu warna tidak merata, warna berlebih atau kurang, bercak pewarna tidak merata pada slide. Cara mengatasi artefak ini yaitu ikuti protokol pewarnaan. Bisa dari waktu dan konsentrasi pewarnaannya. Lalu pastikan slide dibilas dengan baik setelah pewarnaan. Yang keempat yaitu artefak rehidrasi dan dehidrasi. Disebabkan karena waktu eksposur yang tidak tepat dalam larutan rehidrasi dan dehidrasi atau perubahan suhu yang mendadak selama proses rehidrasi dan dehidrasi jaringan. Ciri-cirinya yaitu jaringan mengkerut atau bengkak, struktur sel tidak jelas, kehilangan detail morfologi. Cara mengatasinya yaitu ikuti protokol dehidrasi dan rehidrasi yang tepat, pastikan eksposur konsisten, dan hindari perubahan suhu mendadak. Next. Selanjutnya yaitu artefak penanganan. Disebabkan karena alat penanganan jaringan yang tidak steril atau tidak tepat selama pengambilan sampel, pemotongan, atau pewarnaan. Ciri-cirinya yaitu tanda jari, goresan, dan kontaminasi pada slide. Cara mengatasinya, gunakan alat steril, jaga kebersihan saat menangani jaringan, meminimalkan kontak langsung dengan jaringan. Yang terakhir yaitu artefak penyusutan. Disebabkan karena pembekuan yang terlalu cepat atau penggunaan larutan yang menyebabkan dehidrasi jaringan. Ciri-cirinya, jaringan mengkerut atau mengalami pengurangan ukuran yang tidak proporsional. Cara mengatasinya yaitu gunakan medium pembekuan yang tepat, pastikan pembekuan dilakukan pada suhu optimal dan terkontrol.
Selanjutnya yaitu pengaruh artefak pada diagnosis. Pertama, kesalahan diagnostik. Artefak dapat menyebabkan misinterpretasi struktur seluler dan jaringan yang dapat mempengaruhi pada diagnosis yang salah. Misalnya, artefak pembekuan dapat terlihat seperti nekrosis yang dapat disalahartikan sebagai tanda keganasan. Yang kedua yaitu kehilangan detail morfologi. Artefak pewarnaan atau pemotongan dapat menyebabkan hilangnya detail morfologi yang penting yang diperlukan untuk mengidentifikasi tipe sel atau pola pertumbuhan yang spesifik. Yang ketiga yaitu penundaan dalam diagnosis. Jika artefak mengganggu interpretasi, slide mungkin perlu dipersiapkan ulang yang dapat menyebabkan penundaan dalam memberikan diagnosis pada tim bedah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, tolong dipersiapkan dan kami akan mencoba jawab di sesi diskusi nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.